kelompok pro-demokrasi dan masyarakat madani yang gerah dengan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 2024 berencana akan menggelar demo akbar pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2024. Demo akan dipusatkan di KPU, Bawaslu, DPR, hingga Istana Negara. Untuk mengantisipasi, pemerintah pun mengerahkan intelijen dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS milik TNI. Demo rencananya digelar bertepatan dengan penghitungan suara secara manual tingkat nasional di KPU Pusat yang diikuti dengan penetapan hasil pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Meski belum ditetapkan, namun pemenang Pilpres 2024 sepertinya tidak jauh dari hasil quick count sejumlah lembaga, yakni pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Rencana demo besar-besaran pada tanggal tersebut sudah sering disuarakan berbagai elemen masyarakat. Gabungan pendukung paslon nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD bahkan sudah menyuarakan sejak jauh hari. Demikian juga dari kalangan akademisi, terutama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Mereka akan menyuarakan kekecewaannya pada pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai dugaan kecurangan secara masif, pembagian bansos jelang pemilu, hingga dugaan keterlibatan aparat keamanan. Setidaknya ada 3 isu utama yang akan disuarakan, yakni pemilu curang, penggunaan hak angket di DPR, dan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan pemerintah mendeteksi akan adanya unjuk rasa setelah pelaksanaan pemilu 2024. Namun skala unjuk rasa yang dideteksi oleh pemerintah sejauh ini masih relatif kecil. Hadi Cahyanto memastikan situasi usai pemungutan suara pemilu 2024 masih kondusif dan terkendali. Hal tersebut dikatakan Menko Polhukam usai menggelar rapat tertutup bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Rapat digelar di kantor Kemenko Polhukam Jumat kemarin. Menurut Hadi Cahyanto, untuk mengantisipasi demo besar-besaran, pemerintah telah menyiagakan anggota kepolisian dan prajurit TNI serta agen intelijen dari BIN dan BAIS. Jika melihat kondisi saat ini, sulit terjadi demo dengan eskalasi masif. Meski suara dari masyarakat pro-demokrasi dan civil society serta akademisi semakin lantang, tetapi tidak didukung oleh elemen-elemen yang bisa menggerakkan massa dalam jumlah besar. Terlebih, antara partai politik pendukung Anies Muhaimin dengan partai pengusung Ganjar Mahfud juga masih diselimuti rasa saling curiga. Kegeraman mereka terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang disebut terburuk sepanjang sejarah belum mengkristal menjadi tekad yang sama. Bahkan ditengarai ada partai yang menggunakan isu hak angket sebagai landasan untuk tawar-menawar kursi kabinet mendatang. Sungguh memalukan. Oleh karenanya, agar demo besar-besaran membuahkan hasil, minimal dapat memaksa komisioner KPU menjalankan tugasnya dengan jujur dan benar, dibutuhkan 2 hal. Pertama, seluruh elemen kampus, terutama BEM, bergerak secara serentak. Militansi dan kelantangan mahasiswa niscaya mampu menarik elemen lain untuk juga menyuarakan hal yang sama. Kedua, mencontoh gerakan mahasiswa di tahun 1998 yang berhasil menduduki gedung DPR. Aksi ini sangat penting dan strategis sepanjang dilakukan dengan cara-cara damai dan tidak mudah terprovokasi. Dalam banyak kasus sebelumnya, demo disusupi intel dan dibuat anarkis sehingga aparat keamanan mempunyai alasan untuk membubarkannya secara paksa. Jika demo hanya akan diikuti oleh seratusan orang, lebih baik tidak perlu panas-panasan, sebab teriakannya tidak akan mengubah apapun, bahkan tidak ada yang mau mendengar. Kita justru curiga demo-demo yang diikuti puluhan orang berasal
dari kubu pemerintah. Tujuannya hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa demokrasi masih ada. Jadi, apakah kelompok pro-demokrasi dan civil society akan tetap turun ke jalan untuk mengawal proses penetapan hasil pemilu 2024 di kantor KPU? Jika belum ada yang mampu mengkoordinir gerakan lintas kampus, sebaiknya berbenah dulu. Sebab perjalanan untuk menegakkan kejujuran dan keadilan masih panjang. Masih ada proses gugatan di Mahkamah Konstitusi dan mungkin juga hak angket di DPR. Hanya mereka yang mencintai negerinya yang sanggup menahan terik matahari untuk melawan penguasa lalim. Itulah quote dari saya untuk hari ini. Tetap semangat.